berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Dialog Kesehatan kita sudah kedatangan tamu ya. Saya kedatangan tamu di studio Suara Sidoarjo. Sahabat-sahabat dari Puskesmas Jabon, saya bersama dengan Dr. Nirmala. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mbak Tika. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, akhirnya ketemu lagi ya. Iya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Iya, dan pagi ini menemani Dr. Nirmala juga bersama dengan Pak Zainul Mutakin. Assalamualaikum, Pak Zainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Tidak terasa sudah berapa bulan ya. Beberapa purnama ini nggak ketemu, akhirnya bisa jumpa lagi. Dan pagi ini karena memang kita terus terang ini kan juga masih berada di di tengah masih adanya wabah pandemi COVID-19 ya, meskipun Sidoarjo sekarang sudah dinyatakan zona orange dan berharapnya juga bisa zona kuning, zona hijau ke depannya. Nah, ini dia pagi ini nanti kita mau bahas tentang ingat pesan ibu untuk mencegah penularan COVID-19. Ingat pesan mama. Itu kalau lagu saya zaman kecil. Kalau ini beda nanti tadi ya. Tadi sempat ngobrol loh dengan Dr. Nirmala, ini ternyata ini jadi kayak slogan nasional gitu ya, Dak? Iya, untuk saat ini memang ingat pesan ibu merupakan salah satu jargon ya, berarti Mbak ya, jargon yang kita harapkan mudah diterima masyarakat ya. Okay. Soalnya kan kita biasanya kan siapa yang menasehati kita kan ibu. Itu adalah sosok yang mungkin paling kita turutin ya dalam satu substansi keluarga. Jadi mungkin diharapkan dengan slogan ini masyarakat itu kalau mau tidak patuh atau tidak disiplin, dia akan ingat ibunya gitu. Tapi selain itu memang ini merupakan program dari Promkes Satgas Covid Nasional, memang ya ingat pesan ibu. Iya, hati-hati dengan ibu. Gak pakai masker, Anda bisa dikutuk oleh ibu. Dijewer minimal ya, Mbak Tika. Minimal dijewer gitu ya. Iya betul. Oke, baik. Nah, sahabat, kita bahas tentang pencegahan penularan COVID-19. Peran ibu ini ternyata memang menjadi sebuah bagian untuk membuat kita menjadi disiplin untuk bisa menerapkan protokol kesehatan yang mungkin sahabat Suara Sidoarjo semuanya sudah nggak asing lagi ya kalau kita ngomongin protokol kesehatan. 6 bulan nih, 6 bulan lebih ya kayaknya lebih ya. Ini kita di tengah adanya wabah pandemi COVID-19. Tapi kalau kita bahas lebih dalam lagi, Dr. Nirmala, tentang pencegahan penularan COVID-19 berkaitan dengan pesan ibu, apa nih berarti yang dipesankan ibu gitu? Atau seperti apa nih, Dok? Silakan, Dok. Pesan ibu nggak banyak kok, Mbak. Pesan ibu ini dengan jargon yang sebenarnya mirip, familiar kita dengarkan tapi beda gitu loh. Biasanya kita mendengarkan jargon ini di kegiatan demam berdarah, 3M ya. Oh iya, 3M. Ya, awalnya waktu saya pertama kali dengar program ini juga saya bingung, 3M bukannya pencegahan demam berdarah gitu ya? Ternyata beda. Jadi supaya masyarakat itu lebih familiar mungkin ya 3M, tapi beda. Jadi bedanya memakai masker. Wajib memakai masker. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun. Dan yang terakhir menjaga jarak. Oke, baik. Iya, sahabat, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. M semua gitu ya. Ini yang menjadi slogan baru, diingat pesan ibu untuk mencegah penularan COVID-19.
Yang pagi ini juga ingin sharing dan penasaran apalagi sih dan apa penjabaran dari 3M berkaitan dengan pesan Ibu tadi. Anda wajib menyimak juga sampai nanti ya jam 10 pagi. Kita akan berbincang bersama sekali lagi Dr. Nirmala dan juga Bapak Zainul dari Puskesmas Cirebon. Nah, oke Dok, silakan dilanjutkan lagi Dok tentang penjabaran lebih detailnya tentang 3M dalam konteks yang pencegahan penularan COVID-19 nih. Ya baik Mbak Tika, jadi kita highlight aja ya soalnya Boleh. kita pengantar dulu gitu. Ha-ha. Jadi 3M yang pertama kan memakai masker ya. Memakai masker ini adalah yang paling krusial dari yang semua langkah yang ada dari 3M tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya dulu nih awal-awal COVID ya, kita kan harus isolasi di rumah masing-masing. Kita ibaratnya tuh nggak boleh kemana-mana, social distancing, physical distancing. Tapi sampai kapan gitu kan Mbak Tika? Iya. Sampai akhirnya kita menyongsong era new normal life. Nah, new normal life itu artinya apa? Artinya kan kita bisa berkegiatan di luar rumah untuk mencari rezeki, untuk beraktivitas seperti biasa, tapi dengan protokol kesehatan. Yeah. Intinya kita tetap beraktivitas, tapi jangan sampai kita tertular dan menulari orang lain. Hal yang paling nggak bisa kita hindari saat ketemu orang kan berbicara ya, ngobrol, berbicara, kemudian melakukan aktivitas fisik seperti berhadapan-hadapan seperti itu. Nah, jadi kita wajib untuk melindungi diri. Salah satu caranya dengan memakai masker. Nah, masker sendiri ini banyak macamnya. Itu dia, banyak banget model-modelnya juga. Ya, gimana itu kalau terkait hal itu? Ya, dulu kan sempat awal-awal pandemi itu masker bedah akhirnya langka di pasaran karena semua nimbun, semuanya mau pakai masker bedah gitu. Kemudian pernah juga saat itu petugas medis kesulitan mendapatkan masker N95 karena semuanya merasa itu perlindungan yang paling utama N95. Jadi semua berbondong-bondong menimbun dan membeli N95. Saat itu masker kain ibaratnya nggak laku nih Mbak. Padahal kan dia ada di sekitar kita ya. Nah, padahal kalau misalnya kita tahu semua masker itu sebenarnya berfungsi, tetapi efektivitasnya itu ada di masing-masing ini siapa penggunanya gitu. Iya. Oke. Saya bisa tambahkan Silakan. untuk jenis-jenis masker yang mungkin perlu diketahui Pak, ini oleh mungkin masyarakat. mic-nya boleh agak diangkat sedikit nggak apa-apa nih Pak? Nah, boleh. Jadi saya bantu ya, diangkat ini. Nah, biar lebih enak. Ya. Oke. Saya perlu jelaskan mungkin ada beberapa tipe masker yang ada di pasaran yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat. Dari pemerintah sendiri, khususnya dari Satgas Covid nasional telah menyarankan bagi masyarakat bisa memakai masker kain. Tetapi ada beberapa syarat masker kain itu layak dipakai dengan beberapa syarat. Dan alhamdulillah kemarin tanggal sekitar September kemarin Badan Registrasi atau SNI Indonesia sudah memutuskan bahwa beberapa syarat masker kain itu. Salah satunya adalah masker kain harus minimal 2 lapis atau bisa lebih banyak dari bahan-bahannya dan lain-lain, bisa detail di situ. Jadi masker kain bisa dipakai oleh masyarakat umum. Sedangkan untuk petugas medis mereka disarankan untuk memakai masker bedah. Karena sekarang kita ambil contoh dari proteksi. Ada beberapa masker yang mungkin lagi booming dulu waktu awal-awal merebaknya COVID-19, dulu pakai masker scuba. Dan kemarin yang di DKI sudah dilarang, masker scuba dilarang naik KRL ya. Jadi kenapa masker scuba itu dilarang? Karena masker scuba itu cuman satu layer aja, hanya satu layer. Dan menurut penelitian dari beberapa ilmuwan yang ada di Indonesia, dari UGM insya Allah kalau nggak salah, masker scuba itu hanya bisa melindungi 0-5% saja dari bakteri, infiltrasi bakteri. Sedangkan kalau masker kain dengan standar SNI bisa 30-70%. Sedangkan masker medis bisa 70%. Ada lagi masker yang N95 itu yang kita pakai untuk merawat pasien-pasien COVID. Kalau memang proteksinya tinggi itu bisa 95 sesuai dengan namanya N95. Itu mencegah dari partikel kecil termasuk juga virus COVID-19 ya itu. Jadi masyarakat bisa pilih masker yang mana, tetapi bisa kita sarankan pakai masker kain dengan syarat masker kain nggak bisa dipakai seharian. Jadi masker kain itu maksimal dipakai 3-4
jam. Oh, 3 untuk sampai orang 4 normal jam. ya, untuk orang normal. Oke. Tetapi pada waktu orang itu sakit, misalnya flu dan lain-lain, bisa lebih cepat diganti. Karena apa? Dia bersin, batuk dan lain-lain. Makanya harus cepat diganti. Pada orang normal bisa 3 sampai 4 jam. Nanti diganti, bisa dicuci lagi. Nah, minimal lebih dari 1 lah kalau kita punya masker. Oke. Gitu. Itu kalau penjelasan. misalkan model pemakaiannya dilepas terus dipakai lagi. Iya, itu Sama aja ya, sama 4 aja jam itu. ya. Iya, betul. Oke. Baik. Cara melepasnya juga jangan sembarangan gitu Iya. sebenarnya. Itu dia. Gimana? Memang ada tekniknya memang ngelepas masker. Iya, ada. Nah, penasaran, Dok. Mau dijelaskan sekarang atau nanti ya, kira-kira ya? Nanti dulu Nanti deh. dulu ya. Oke deh. Oke. Ya, silakan, Dok. Hal apa lagi nih yang perlu diperhatikan juga nih? Kemudian masker secara garis besar udah dijelaskan sama teman saya Pak Pak Zainul, Zainul, dan ya. betul sekali. Jadi masker-masker yang beredar di pasaran ini boleh dipakai asalkan dengan persyaratan yang tadi sudah disebutkan. Minimal harus ada 3 lapis. Jadi nggak cuman 1 lapis masker kayak scuba, itu kan nggak boleh Mbak ya. Soalnya dia cuma 1 lapis tipis dan bahannya itu kan melar gitu ya. Ya. Nah itu memang kurang efektif. Kalau misalnya masker N95 memang dikhususkan untuk tindakan medis yang beresiko sangat tinggi, seperti kalau misalnya kita perawatan pasien COVID positif confirm, atau saat kita mau merujuk, atau saat kita memang mau melakukan satu tindakan operasi misalnya, itu harus N95 double proteksi. Tapi kalau misalnya untuk perawatan pasien sehari-hari sih bisa menggunakan masker bedah yang pasien-pasien non COVID ya. Iya. Kemudian kalau untuk yang masyarakat, pakai masker kain aja boleh kok. Kadang mungkin dikasih tisu dalamnya untuk menambah lapisan, itu juga masih efektif. Oke. Gitu. Iya, biasanya kan ya dikasih tisu, itu ada tempatnya buat naruh tisu ya. Yang Makin masker kreatif kain. kok. Cuman ini kadang Iya. masker kain yang di masyarakat itu kadang dimodifikasi. Di luarnya dikasih manik-manik monte-monte. Oh iya, itu gimana? Itu nggak apa-apa kan tapi ya? Sebetulnya sih nggak masalah. apa-apa, cuman itu kan permukaannya berarti lebih kasar ya. Iya. Berarti sih ibaratnya tuh memang logikanya ya pasti lebih banyak nempel bakteri atau kuman di situ. Jadi memang harus lebih sering ganti Oke. gitu. Tapi boleh, cuman ya harus lebih sering ganti. Oke. Nah, sahabat, ini kita baru bahas M yang pertama ya. M pertama. Memakai masker. Ada 2 M lagi lainnya. Iya. Penasaran? Yang jelas M ini yang kedua dan ketiga ini bukan Madonna dan Mahadewa gitu ya mungkin ya. Tapi ada lagi yang lain. Nah, yang penasaran ikuti terus perbincangan kita sampai jam 10 nanti. Pagi ini saya juga undang Anda yang ingin bergabung silakan dengan Dr. Rimala ataupun Pak Zainul bisa gabung di 0318961514 atau WA 082132640109. Halo, selamat pagi juga yang sedang nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live. Silakan yang mau juga ikutan sharing bisa komen juga di kolom chat ya. Manfaatkan di kolom chatnya biar rame di sana ya untuk sharing-sharing Anda. Dan yang lagi nonton juga di Facebook, Twitter, Instagram Suara Sidoarjo bisa DM atau inbox ya di redaksi. Saya ditemani oleh Iir dan juga Karina Putri. Baik, saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas?
kalau asap rokoknya mengganggu. Ya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh, ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Ya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Gak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri. Produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600, juga 1500 ml dan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 34040289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Nah, kembali di program Dialog Kesehatan pagi ini kita masih berbincang dengan Dr. Nilmala dan juga Pak Zainul dari Puskesmas Jabon. Kita bahas tentang ingat pesan ibu untuk mencegah penularan COVID-19. Baik, nah pagi ini saya ke Karin dulu deh, ya. Silakan Karin. Iya, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Iwan Yulianto. Dulu banyak sekali beredar penggunaan masker yang baik adalah ketika meniup lilin di depan kita, lilin itu tidak mati. Tapi jika begitu, mengapa kita masih membutuhkan layer-layer ketika menggunakan masker? Soalnya saya sendiri sudah pernah coba penggunaan masker dengan beberapa layer, tapi malah sumpek gitu dipakainya dokter. Terus yang kedua dari Iya di Sidoarjo. Siapa? Dia? Iya. Iya. Tulisannya iya itu. Iya. Iya. Selamat pagi Mbak Tika dan juga Bapak dan Ibu narasumber. Pagi. Saya mau bertanya, pas banget ketika ada wabah COVID ini, orang tua saya itu selalu mengingatkan begitu habis dari luar, entah itu sebentar ataupun lama, disuruh langsung mandi, baju langsung dicuci, pokoknya benar-benar harus steril dulu kalau mau masuk ke kamar. Tapi yang saya herankan kan, kalau keluar nggak seluruh badan juga yang terkena polusi, kan hanya tangan, muka, dan rambut saja dok yang kena. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Silakan boleh ditanggapi dulu atau kita mau lanjutkan dulu tentang yang 2M yang selanjutnya atau Pak Zainul, silakan Pak Zainul. Saya menanggapi yang pertama karena dari Pak Iwan Yulianto. Oh iya, masih berkaitan masker ya. Tentang masker ya. Ada dulu waktu-waktu awal pandemi katanya kalau masker pada waktu kita tiup lilin, kita tiup ternyata enggak mati, enggak padam, berarti itu hasilnya bagus. Iya, udah benar ketutup itu ya. Iya. Iya, betul. Gini ya. Jadi dari beberapa syarat yang ada di masker kain yang ada di SNI itu salah satunya adalah jenis bahannya. Jadi bahan yang direkomendasikan adalah bahan katun 2 layer dan bisa ditambahkan dengan bahan polyester atau spandek. Dari bahan polyester atau spandek itu karena itu bisa mencegah masuk infiltrasi dari bakteri ataupun virus yang masuk. Nah, kalau cuma 1 layer namanya juga kain, serapat apapun kain kalau yang ada di pasaran itu tidak akan mampu untuk menyerap memfiltrasi virus ataupun kuman karena jenis kuman itu bukan mili lagi ya, mikron, tapi mikron ya, ukurannya mikron. Kalau tidak salah, maaf saya kurang paham tentang ukuran virus itu, tapi memang mikron ukurannya. Nah, di kain yang kita tahu, kain itu tidak akan bisa serapat itu. Kalau memang semakin rapat, semakin susah bernapas, apalagi kalau beberapa layer. Nah, kalau memang seperti itu kan harus kita ikuti saja sesuai standarnya. Kalau memang kita itu sumpek, ya ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama juga ada itu pakai minyak kayu putih katanya, lebih enak. Ya, itu bisa juga. Dan memang belum ada pendapat dari tim ahli memang melarang atau menyetujui itu, tidak ada. Tetapi memang buktinya dengan memakai minyak kayu putih itu bisa plong. Kita memakai masker. Nah, minimal masker itu tidak usah tumpuk yang standar aja 2 layer itu, tetapi dengan syarat yang tadi. Jadi kainnya berasal dari bahan katun atau bisa ditambahkan kain polyester atau spandek di tengahnya. Itu aja sudah cukup. Tidak usah pakai 4 atau 5 layer. Tapi memang kalau 1 layer aja tidak akan cukup untuk memfiltrasi filter ataupun bakteri yang masuk. Ya. Kalau sampai 4 lapis itu gimana terusannya? Nggak bisa nafas ya? Cuman yang pasti sih waktu itu ada demonstrasi ya, kalau misalnya niup lilin itu nggak mati berarti maskernya bagus. Iya, karena udara kan memang ukurannya lebih besar ya daripada ukuran virusnya. Virus bakterinya. Jadi mungkin udaranya bisa dihempas atau bisa ditahan pakai masker scuba yang 1 lapis itu. Cuman kalau misalnya ukuran virus yang kecilnya itu mikron, sementara partikel ventilasi atau kerapatan kain kita yang digunakan pakai masker itu kan pasti lebih besar ya daripada ukuran virusnya. Jadi memang jadi kurang efektif sehingga memang informasi masyarakat yang dulu ya mungkin saatnya ini kita perbaiki ya Pak ya, mindset dari masyarakat itu Mbak Tika. Gitu.
Ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Mas Iwan Yulianto yang sudah bergabung tadi. Oke, nah sebelum kita jawab pertanyaannya Mbak Iyah tadi ya di Sidoarjo. Nah kita bahas dulu deh tentang 2M-nya lagi nih. Selain memakai masker, tadi dijelaskan juga M yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan, Iya. Oke, baik. Jadi mencuci tangan itu sebenarnya sih ada 2 jenis atau 2 cara ya Mbak ya. Yang satu mencuci tangan dengan sabun, yang satunya cukup pakai hand sanitizer. Nah zaman dulu nih kita awal-awal pandemi kan sangat sulit menemukan hand sanitizer karena langka di pasaran. Ya benar banget. Karena semua Masker, orang, hand sanitizer langka banget. Karena semua orang Ya. itu taunya yang efektif untuk membunuh kuman itu ya hand sanitizer. Padahal sebetulnya mencuci tangan pakai sabun dengan sabun yang ada antiseptiknya, nah itu justru lebih efektif dan lebih bersih. Sebenarnya kalau misalnya penggunaan sabun itu bisa kita gunakan saat tangan kita benar-benar kotor. Jadi kalau misalnya kita ada air, ada sabun, ada sarana untuk kita cuci tangan, kemudian tangan kita kotor atau kita merasa tangan kita kotor, memang lebih efektif menggunakan cuci tangan pakai sabun. Tapi kalau misalnya tangan kita bersih, cuman kita nggak mau ada kuman nih Mbak, atau di situ kita nggak ada fasilitas cuci tangan pakai sabun, nah itu baru kita boleh menggunakan hand sanitizer. Seperti itu. Bukan terus-terusan sanitizer aja gitu ya. Soalnya nanti kering juga untuk orang-orang yang nggak tahan dengan kandungan alkohol atau bahan-bahan di dalam hand sanitizer juga rawan alergi. Gitu. Oke. Ya, itu untuk sabun yang boleh dipakai untuk semua jenis sabun kah yang bagus untuk bisa mengurai bakteri itu? Tahu gimana Dok? Iya, sebenarnya yang paling bagus itu yang ada antiseptiknya. Antiseptiknya Jadi yang ya. ada kandungan yang memang khusus bisa untuk membunuh kuman gitu loh. Kalau di orang kita tahu ya. Tapi itu kalau baik yang bentuk sabun cair ataupun sabun batang padat itu ya. Nah ini yang menarik Mbak Tika. Jadi kalau misalnya kita sendiri yang menggunakan sabun, boleh pakai sabun batang. Tapi dengan syarat cuman kita yang menggunakan sabun itu. Oh iya. Kalau misalnya sabun itu digunakan untuk sharing, saya sangat tidak menyarankan. Karena kan sabun itu dipegang kita, ditaruh, digunakan orang lain. Itu bisa jadi media untuk transmisi kuman. Tapi kalau misalnya kita berjanji hanya menggunakan sabun itu seorang diri gitu, monggo itu boleh. Tapi kalau misalnya dalam kondisi penggunaan massal, saya sarankan sih sabun cair. Sabun cair aja ya. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan nih saya mendadak gitu kan ya, terus nemunya cuman sabun untuk cuci piring itu dipakai cuci tangan gimana Dok? Ngefek nggak ya? Membersihkan tapi tidak membunuh kuman ya. Membersihkan tapi tidak membunuh kuman. Nah itu dia ya. Dan aturan beda fungsinya ya. Dan aturan pencucian tangan juga ada waktunya sih Mbak. Kalau misalnya untuk cuci tangan pakai sabun itu kita bisa 40-60 detik ya. Tapi kalau misalnya untuk hand sanitizer 20-30 detik aja cukup sih. Lebih cepat memang. Jadi orang mungkin lebih senang pakai hand sanitizer. Cuman kan balik lagi kita ke penggunaan ya, untuk tujuan penggunaannya. Kalau misalnya tangan kita sangat kotor ya pakai hand sanitizer lebih nggak ngefek gitu. Soalnya kan butuh dibilas. Kalau misalnya kita kondisi tangan kita bersih tapi memang kita habis pegang-pegang sesuatu, nah itu kita pakai hand sanitizer efektif. Seperti kita yang bekerja di tempat medis misalnya. Kalau misalnya kita habis pegang sesuatu aja kan kita rasanya udah aduh nih kuman gitu, kita pakai hand sanitizer cukup. Tapi kalau kita habis tindakan ya harus cuci tangan dengan sabun. Dan tekniknya Dokter. Tekniknya penting juga itu dia teknik dan waktunya karena memang kalau kita tahu ya sekarang hampir semua tempat di luar ya, maksudnya di tempat makan, di kantor atau dimanapun hampir semuanya sudah tersedia tempat cuci tangan. Tetapi apakah sudah betul cara kita cuci tangan? Nah itu salah satu. Karena memang kalau cuma cuci tangan sekedar aja cuci pakai sabun sudah mungkin 5-10 detik, nah itu nggak efektif. Nah, ya, jadi ada caranya cuci tangan itu. Caranya gimana Dok? Caranya yang pertama sih pasti kita cari airnya dulu. Basahi tangan dengan air mengalir, kemudian kita beri sabun. Nah, kemudian kita gosok tangan kita dengan 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan. Kita ingetin lagi yuk sahabat Suara Sidoarjo semuanya. Langkah atau cara cuci tangan ini seperti apa? Ini mungkin agak di atas kan gini ya, biar kelihatan nih. Ya. Langkahnya kayak gimana nih untuk cuci tangan nih?
Belum ya Biasanya- di YouTube ya? Boleh nyanyi Pak, boleh nyanyi. Boleh nyanyi. Boleh dong, boleh dong. Biasanya kita pakai jingle sih di Pakai jingle. Iya. Iya, backsound DJ. Oh ya nggak ada ya. Silakan Pak Zainul, boleh diajarin nih. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ada 6 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan Gimana? hingga ke belakang. Oh ya, oke. Sela-sela jari, buku-buku jari, jempol kanan kiri, ujung-ujung jari. Oh gitu, oke. Iya. Ini ya yang harus dipraktekkan. Iya. Nggak lama loh sebetulnya. Tapi saya pernah sempat jalan ke salah satu mall gitu Pak. Tempat cuci tangan ini. Nah saya berada di belakang sendiri. Ada yang lagi cuci tangan nih. Terus yang di depan saya bilang, ini cuci tangan lama banget sih, nggak selesai gitu. Sampai sebel dia. Akhirnya dia marah, ngambek. Dia cuma pakai hand sanitizer dan masuk ke mall. Itu gimana kalau seperti itu Pak? Iya, sebetulnya tadi ya bisa ada dua pilihan kan. Kalau memang tangan kita betul-betul kotor habis melakukan kegiatan yang kotor, bisa kita cuci tangan. Tetapi kalau memang tangan kita habis nyetir mungkin apa ya, bisalah langsung pakai hand sanitizer langsung aja. keluar, nggak usah cuci tangan bisa. Tapi sebetulnya nggak lama-lama banget loh. Teknik cuci tangan tadi yang diperagakan itu Iya. kan juga tidak terlalu lama sebetulnya ya. Sebetulnya versinya itu versi cepat sebetulnya. Oh, versi cepat. Kalau ada durasinya. Ada durasinya tadi. dokter, ya. Durasinya berapa? Oh ya, durasi untuk cuci tangan dengan sabun itu adalah 40 sampai 60 detik. Oh, 40 sampai Iya. 60 detik Jadi, ya. tadi habis di air sabunnya di itu baru digosok-gosok. Tapi airnya dimatikan dulu karena kasihan airnya nggak usah ngalir dulu. Ya, kan terbuang. Habis kita pakai air, pakai sabun, digosok-gosok tadi dengan 6 langkah. Setelah itu baru dibilas dengan air mengalir lagi. Oke, jadi Ya. pakai sabunnya itu sekali aja ya, Sekali misalkan aja, sabun cair itu ya. sekali gitu ya. Baru kita gosok lakukan Digosok 6 langkah semua tadi. itu. Setelah itu kita buka lagi kerannya, baru dibilas dengan air mengalir. Oh ya. Ya itu standarnya adalah 40 sampai 60 detik. Nah, untuk hand sanitizer dari beberapa sumber yang kita dapatkan termasuk dari pemerintah juga itu disarankan 20 sampai 30 detik. Untuk hand sanitizer. Jadi bukan cuma serut sudah gitu. Oh, hand sanitizer pun juga ada teknik. waktunya. Harus ada. Ada waktu dan Iya, caranya dan juga sama dengan cuci tangan dengan tadi. cuci tangan, Tekniknya sama. Cuman harus ke seluruh permukaan tangan. Pertama di keseluruhan, di tangan telapak tangan. Telapak tangan. Iya. Terus Setelah itu buku-buku. buku-buku. Ya, oke. Sela-sela jari, buku-buku jari. Sela-sela jari, buku-buku jari, jempol, kanan kiri, baru ujung. Baru ujung ini ya. Ujungnya, Jadi kayak orang ngulek gitu ya, sahabat ya, begini ya, kanan kiri. Oke. Itu selesai sudah ya. Terus baru dibilas lagi. Dibilas Oke. dengan air mengalir, kemudian kita keringkan. Nah ini juga kadang sering salah keringkan habis kita cuci tangan, kita pegang itu kerannya. itu kan akhirnya kita terkontaminasi lagi ke yang sesuatu yang kotor. Iya, itu terus solusinya seperti apa? Ini saya mau nanya ini, tadi. pakai siku atau kita ambil tisu bersih baru kita tutup. Oh, oke. Gitu. Jadi harus sedia tisu ya. Tisu atau pakai siku kalau Atau mungkin pakai kan siku. pakai siku kalau enggak lebih baik ambil tisu bersih baru ditutup. Nah itu lebih nggak sia-sia gitu. Iya, cucinya ya. Itulah kenapa kalau di tempat fasilitas kesehatan wastafel itu selalu dengan mudah, nggak harus diputer gini bukan. Kalau di mall kan biasa kita puter gitu. Iya, Nah, itu menambah lagi kontaminasi. Kita harus sentuh kalau lagi. itu cuma sentuh aja pakai siku. Kalau kita biasa pakai siku. Ini sudah tertutup. Berarti memang seharusnya di tempat-tempat umum itu selain wastafel, sabun cair itu juga disediakan tisu di sana Iya, gitu bisa ya. tisu. Dan itu yang mudah untuk ditarik gitu ya. Iya. Jadi nggak perlu dipegang-pegang banyak gitu ya. Oke. Oke deh, baik. Nah ini tadi ada tambahan lagi mungkin terkait Satu lagi ya, terkait ini hand sanitizer, kelupaan dari Mbak Tika. Iya. Jadi kalau untuk hand sanitizer kan yang beredar di masyarakat itu berbagai merek ya Mbak Tika ya. Kita sebenarnya boleh, saya nggak ada rekomendasi khusus untuk harus merek A, B atau C gitu enggak, tapi kita perhatikan kandungan alkohol yang terkandung di dalam hand sanitizer itu. Jadi yang kita butuhkan memang minimal 60%. Minimal ya, Iya. 60%. Oke. Jangan terlalu rendah dari 60% karena itu kurang efektif. Kandungannya, alkoholnya
kurang efektif untuk membunuh kuman. Kita cari yang 60% atau di atasnya. Tapi jangan yang 100% juga panas yang dibutuhkan. Oke, baik. Nah, ini ya. Ini M yang kedua, mencuci tangan. Nah, ada M berikutnya, tapi sebelum ke M yang berikutnya saya bagi waktu dulu ke Irbabulubab Iir. Nah, Dokter Nirmala sampai nengok nih, beneran namanya Irbabulubab, dari mana ya aslinya? Dari mana? Asli Sidoarjo atau? Asli Sidoarjo. Oh, bukan dari Papua ya? Bukan. Oh ya, oke. Ya, Ir. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Aldi di Candi. Terkadang saya merasa pengap saat memakai masker terlalu lama, apalagi waktu sedang mengobrol. Apakah boleh masker hanya menutupi mulut? Karena dari mulutlah yang menularkan virus. Terus? Pertanyaan kedua dari Aini di Kerembung. Masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya memakai masker. Sebagian juga menganggap masker tidak berdampak untuk mencegah penularan. Jadi apakah ada cara melindungi diri dari penularan COVID-19 selain memakai masker dan mencuci tangan? Oke, baik. Nanti yang akan dijawab pertanyaannya. Oke, satu lagi, Karin. Iya, ini ada tambahan lagi dari Ratna di Tanggulangin. Saya biasanya kalau keluar rumah antisipasi pakai sarung tangan plastik yang biasa digunakan untuk membuat kue. Tapi karena saya juga masih antisipasi lagi, biasanya kalau saya habis megang barang, sarung tangannya ini saya pakaikan hand sanitizer. Sebetulnya hal itu menurut bapak-bapak dan ibu-ibu puskesmas dari Kerembung, apa efisien atau perilaku dari Jabon? Oh, dari Jabon. Wah, oke. Ya, ini ibu-ibu puskesmas Jabon, apakah efisien? Tapi nggak apa-apa, tetangga kok, Jabon sama Kerembung. Iya kan? Bener ya. Terus gimana? Hal itu apa efisien atau perilaku saya itu terlalu berlebihan? Oke, yang dipakai hand sanitizer sarung plastiknya, sarung tangannya. Oke, nanti akan dijawab oleh Dr. Nirmala dan juga Pak Zainul. Saya juga ingin sapa terima kasih yang sudah bergabung dari Indah Firdaus yang sudah menyapa juga di YouTube Suara Sidoarjo, bahasan yang bermanfaat di pagi hari. 6 langkah cuci tangan, jempol. Keren gitu ya, jinglenya keren, mudah diikuti. Silakan nanti dipraktekkan ya Bu Indah dan diajarkan ke keluarganya atau teman-temannya. Baik sahabat Suara Sidoarjo, nanti saya masih akan lanjut membahas tentang ingat pesan ibu untuk mencegah penularan COVID-19 di program Dialog Kesehatan pagi ini. Saya hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPCPEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Halo,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mata adalah jendela dunia, untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan. Tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijaten, nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 787 9857 atau 031 9978 2000, extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, ingat pesan ibu untuk mencegah penularan COVID-19. Masih kita lanjutkan pembahasannya bersama dengan Dr. Nirmala dan juga Pak Zainul dari Puskesmas Jabon. Nah, ada banyak pertanyaan di sisa waktu kita yang di sisa akhir waktu kita ini, tinggal berapa menit aja. Silakan dokter, boleh dijawab untuk pertanyaannya. Atau langsung ke yang ketiga dulu? Oh, boleh. Ada berkaitan juga sih, Mbak. Oke. Silakan, gimana nih? Ini M yang ketiga. M yang ketiga ini turut mendukung M yang pertama dan M yang kedua. Kalau misalnya M ketiga ini tidak dilaksanakan, M pertama dan kedua ibaratnya kurang maksimal gitu. M yang ketiga ini adalah menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan orang lain. Baik. Kemudian anjuran dari pemerintah sih tetap berada di dalam rumah. Jika tidak ada keperluan mendesak, lebih baik tidak keluar rumah. Tapi kan untuk saat ini memang agak sulit dilakukan, ya Mbak ya. Jadi yang bisa kita lakukan yang paling mudah adalah yang menjaga jarak. Tapi kita nggak boleh baper kalau misalnya dijauhin gitu. Jadi sekarang orang kalau deketin dikit gitu udah langsung pakai masker gitu, itu nggak boleh baper, nggak boleh tersinggung. Nggak boleh tersinggung. Karena memang kita saling menjaga ya satu sama lain. Kemudian itu juga diterapkan dalam segala lini kegiatan kita sehari-hari. Misalnya untuk transportasi misalnya, kan ada pembatasan Mbak ya. Jadi kan 50%. Jadi bangkunya juga kita jarakin. Kemudian salah satu upaya kita juga kalau misalnya ke perkantoran atau ke tempat fasilitas umum, kursinya ada yang disilang ya. Nah itu juga salah satu cara kita untuk menggalakkan M yang ketiga ini, jaga jarak ya. Gitu. Gitu. Baik, nah berarti sudah lengkap 3M yang dimaksudkan dalam COVID-19 ini. Beda dengan 3M-nya dalam demam berdarah ya. Ini lebih ke tadi itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, langsung berarti kita boleh masuk nih ke pertanyaan dari sahabat Suara Sidoarjo tadi, dokter. Iya, boleh. Yang pertama saya mau jawab dulu pertanyaan dari Mbak Iya ya. Kenapa harus mandi setelah kita pergi dari rumah, padahal kan yang terkena ibaratnya yang terkena udara luar kan cuma wajah sama telapak tangan atau telapak kaki kalau misalnya kita nggak pakai alas kaki gitu. Tapi kan kita nggak boleh melupakan baju kita kan juga terkontaminasi ya. Baju kita juga bersentuhan dengan semua objek yang ada di luar rumah, termasuk udara atau benda-benda yang ada di sekeliling kita. Nggak cukup cuma dengan ganti baju aja ya?
Nggak cukup sih, soalnya itu kan ibaratnya kita membawa virus dari luar atau membawa kuman dari luar yang kita bawa sebagai oleh-oleh ke rumah. Nah kalau misalnya di rumah ini ada orang-orang yang dengan komorbid atau dengan usia-usia rentan atau dengan kondisi kesehatan yang rentan tertular, kita bisa menjadi satu agen penular. Mungkin kita baik-baik saja karena kita usia masih muda, kemudian juga daya tahan tubuh kita lagi bagus-bagusnya nih Mbak. Nah tapi orang-orang yang di rumah, bapak ibu atau nenek kakek yang di rumah kan takutnya mereka terkontaminasi sama kita, akhirnya beliau-beliau bisa tertular seperti itu. Jadi memang sangat disarankan saat kita pulang ya otomatis semua baju yang kita gunakan itu minimal letakkan dulu di bagian rumah yang paling terluar yang tidak terpapar oleh orang-orang bagian dalam. Taruhlah itu di dekat ruang tamu atau di depan kamar mandi. Biarkan di situ dulu kita mandi. Kemudian setelah kita selesai mandi kan mungkin 5 menit ya, 5 menit atau 6 menit kita selesai mandi, baru baju itu bisa kita cuci atau kita rendam dengan cairan desinfektan atau bagaimana gitu yang bisa kita lakukan ya. Tapi memang kebiasaan untuk mandi sangat baik sih. Makanya jangan sering-sering keluar ya, nggak penting kalau nggak mau mandi. Sering-sering mandi gitu. ya. Terus ada pertanyaan lain lagi, silakan Pak Zainul. Saya menjawab pertanyaan dari saudara Aldi di Candi. Ya. Kalau pakai masker itu pengap sekali, terutama pada waktu kita ngobrol sama teman dan lain. Apakah boleh pada waktu ngobrol itu cuman mulut aja yang ditutup, tetapi yang hidung, bagian hidung tetap dibuka karena pengap, enggak enak rasanya ngobrol kok. Enggak. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan dari Aldi. Untuk pertanyaan dari Aldi, betul. Memang kalau sumber penularan adalah droplet. COVID-19 adalah droplet, yaitu dari mulut. Kalau mulut kita ditutup berarti kita sudah aman dong. Ya, tetapi kita tidak aman dari paparan dari luar. Nah, sesama teman misalnya ada teman yang nggak pakai masker, tetapi kita pakai masker hidungnya, berarti nanti hidung kita yang bisa menyerap kuman yang ada di luar itu. Kalau ada teman kita mungkin karena namanya juga anak-anak muda ya ngobrol, nggak akan bisa disiplin tetap jaga jarak gitu. Pasti ada kan pegang atau dorong dan lain-lain. Nah itu penjaga itu tetap harus dipakai maskernya dan tetap menjaga jarak. Memang pada waktu kita ngobrol kita nggak akan bisa menularkan kalau kita tertutup masker kita. Jaraknya berapa meter, tetapi tidak menutup kemungkinan pada waktu kita bercanda dan lain-lain, suatu saat ada teman saja yang datang mungkin maskernya tidak dipakai atau gimana. Nah itulah tetap gunanya tetap harus ditutup mulut dan hidung. Mas Aldi ya, jadi pakai masker yang benar itu ya menutup mulut dan hidung ya. Baik, tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Aini di mana tadi ya, Kerembung ya? Dari Kerembung. Iya, silakan. Nah, ini Mbak Aini ini pertanyaannya bagus. Gimana caranya? Adakah cara mencegah selain pakai masker ya? Atau kalau misalnya kita jarak sama orang tuh yang harus bagaimana gitu ya? Jadi untuk pertanyaan Mbak Aini ini juga membahas tentang efektivitas menjaga jarak dengan menggunakan masker juga. Jadi saya punya ilustrasi nih Mbak Atika. Jadi kalau misalnya ada orang ini sehat, dia berbicara dengan lawan bicaranya yang sakit COVID katakanlah ya, dua-duanya nggak pakai masker. Menurut Mbak Atika berapa persen nih saling yang tertular ini? Ya bakalan ini tinggi banget. 100% 100% bisa jadi. Apalagi nggak jaga jarak ya? Jaga jaraknya kurang dari 1 meter, dekat-dekatan gitu. Itu 100% pasti ada resiko tertular. Kalau kita mau disiplin sedikit, 1 step lebih tinggi. Satunya yang sehat nih pakai masker, yang sakit nih bandel nggak pakai masker. Mereka saling bicara dengan jarak kurang dari 1 meter, itu menurun angka. Tapi masih ada kemungkinan. Ya, 70%. Gitu. Jadi masih bisa tertular, tapi sudah menurun resikonya 70%. Yang sehat ini tertular. Nah, kalau misalnya sama-sama pakai masker, sama-sama satunya sakit, satunya sehat, itu bisa tertular 5% aja Mbak. Jadi satunya pakai masker, satunya sama-sama pakai masker, satunya sakit, satunya sehat, itu masih bisa tertular tapi cuma 5%. Dan yang terakhir, ketika dua-duanya pakai masker, kemudian jaraknya juga
1 meter atau lebih. Nah, itu resiko tertularnya bisa mendekati 0%. Wah, ini ya. Iya. Makanya 3M-nya ini harus saling bergandengan gitu. Semuanya harus tetap dijadikan satu ya. kesatuan. Satu kesatuan gitu ya. Oke. Baik. Nah, yang Mbak Aini ya di Kerembung, terima kasih sudah bergabung, dan ada Mbak Ratna tadi ditanggulangin ya tentang plastik ya. Jadi pakai sarung tangan plastik, terus yang dipakein hand sanitizer itu sarung tangannya. Gimana Pak Zainul? Iya, betul. Terima kasih pertanyaan dari saudari Ratna di Tanggulangin. Ya, kalau keluar rumah saya biasa pakai sarung tangan plastik yang untuk bahan kue, membuat kue bikin ya. kue itu ya. Apakah efektif kalau plastiknya itu yang saya kasih hand sanitizer, bukannya tangan saya? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau di dalam kita memakai plastik di luar, karena plastik itu kan betul-betul kedap sama dengan sarung tangan yang kita pakai di medis ya, sarung tangan. Jadi mungkin setelah beberapa menit kalau kita pakai terus, tangan kita pasti keringetan dan lain-lain. Enggak nyaman, pasti enggak nyaman. Yeah. Nah, apakah kalau dengan seperti itu terus saya nggak usah cuci tangan, tetapi cuman plastiknya aja saya pakai hand sanitizer. Ingat, nah di plastik itu kan banyak lekukan-lekukan yang kita tidak bisa merasakan. Nah, beda dengan yang tangan aja kulit. Berarti kalau kita pakai hand sanitizer, berarti nggak akan bisa itu membunuh kuman yang ada yang menempel di sarung tangan tersebut. Yang pastinya seperti itu. Dan yang kedua adalah penggunaan sarung tangan itu adalah penggunaan sekali pakai, jadi nggak bisa untuk dipakai terus menerus. Ya, saya pakai udah buang, sudah habis gitu pakai ya. buang, habis pakai buang. Selama apa sih tindakan itu? Kalau memang tindakan operasi mungkin di kamar operasi bisa 2-3 jam, setelah itu kan dipakai, dibuang, nggak akan dipakai. Sama dengan kalau kita tindakan di puskesmas mungkin sebentar 5-10 menit, setelah itu ya dibuang, nggak akan kita pakai lagi. Karena memang itu cuma untuk sekali pakai, sama dengan yang plastik tadi. Itu sekali pakai, tidak kami sarankan untuk cuci dengan hand sanitizer. Hand sanitizer-nya tetap untuk tangan. Ya, itu. Baik. Aduh, tidak terasa ini seru sekali perbincangannya. Sudah jam 10 waktunya. Saya harus akhiri dulu untuk perbincangan kita. Terima kasih untuk sahabat-sahabat dari Puskesmas Jabon yang juga sudah menyapa di YouTube Suara Sidoarjo Live. Terima kasih untuk Suara Sidoarjo bisa memfasilitasi Puskesmas Jabon dalam pemberian informasi pada masyarakat. Terima kasih juga. Sukses selalu untuk Puskesmas Jabon. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Rimala, Pak Zainul. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, 1 jam perbincangan kita tentang ingat pesan ibu untuk mencegah penularan COVID-19 bersama Dr. Nirmala dan juga Pak Zainul dari Puskesmas Jabon. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Tika Amsar, saya harus break dulu sebentar. Nanti jam 11 ketemu lagi dalam update COVID-19 Jatim News Today bersama radio di kabupaten kota lainnya di Jawa Timur dalam Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.